semuanya, perkenalkan, saya David, saya dari kelompok 1 dan ini teman saya. Nama saya Timotius Aurel Dr. Sinulinga dan rekan saya. Saya Aida Dedi Santoso. Saya Anissa Reza. Kami akan mempresentasikan tentang studi kasus babysitter. Studi kasus babysitter towards room atau babysitter.com. Yang pertama, jelaskan proses pengembangan perangkat lunak sebelumnya babysitter.com. Kekurangan staf, tim operasi, jaringannya hanya terdiri dari 3 orang. Staf pemrograman menghabiskan 85% waktunya untuk memadamkan api dan memperbaiki bug. Upaya penggunaan metode air terjun digagalkan oleh penundaan dalam menentukan persyaratan dan memberikan spesifikasi desain. Yang kedua ada jelaskan proses pengembangan perangkat lunak baru di babycenter.com. Bagaimana proses pengembangan perangkat lunak berubah? Tim Scrum selalu mengadakan stand up meeting harian untuk pengembangan yang masih berpacu antara proyek dan aktivitas pemeliharaan. Lalu sebagian besar terlihat dalam pengadaan Cowboy untuk melewati kontrol akses dan praktek pemrograman yang baik untuk memperbaiki bug dengan cepat dan menginstal setidaknya beberapa fitur baru. Banyak fitur Scrum diadopsi seperti pembebasan waktu dari pemilik produk dan setidaknya 2 pengembang di setiap tim. Yang ketiga, perubahan budaya apa yang diperlukan karyawan babycenter.com untuk beradaptasi dengan proses pengembangan perangkat lunak baru. Dorongan manajemen untuk menghapus tumpukan persyaratan perusahaan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai, strategis atau laba hasil investasi mereka. Yang keempat, apa yang mungkin tidak disukai oleh pemangku kepentingan dan pengembang bisnis babysitter.com tentang proses pengembangan perangkat lunak baru. Bagaimana para eksekutif babysitter.com dapat menanggapi kekhawatiran tersebut bahwa mereka membagi waktu 50/50, 50% waktu di proyek X, 50% di proyek Y, proyek 50% di proyek Z. Keterlibatan yang lebih seperti menghadiri rapat stand-up dan bekerja lebih dekat dengan perangkat lunak daripada sebelumnya. Mulai menghargai nilai dan struktur Scrum Manager, menghormati pertemuan perencanaan karena mereka tahu bahwa persyaratan sudah diperbaiki. Di sini saya coba akan menjelaskan mengenai analisa Excel terkait hasil diskusi kelompok kami. Analisa pertama yaitu alternatif mana yang mendapat skor tinggi jika kriteria cocok dengan persyaratan diberi bobot 50% dan hasil vendor diberi bobot 0%. Jadi menurut hasil diskusi kelompok kami pada bagian tabel pertama Excel di sini kita bisa melihat bahwa yang paling cocok itu adalah pos vendor pertama. Mengapa? Karena pos itu point of sale merupakan sistem pos pengembangan dari sistem kasir yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem pos ini semacam mesin kasir. Jika kita menggunakan pos vendor pertama, maka kita akan menghemat budget. Selain itu kita juga dapat menyimpan harga barang, mencatat pendapatan pengeluaran dan laba, mencatat secara otomatis barang yang masuk dan keluar. Yang paling penting ketika kita menggunakan pos vendor pertama adalah menghemat budget dalam rekrutmen khusus, karena dengan adanya sistem pos kita dapat mengerjakan sendiri. Terus kita lanjut ke soal analisa kedua. Analisa kedua adalah alternatif mana yang terbaik jika kriteria cocok dengan persyaratan diberi bobot 40%, arsitektur vendor diberi bobot 0% dan biaya diberi bobot 30%. Tabel Excel hasil diskusi kelompok kami yang nomor 2 yang paling cocok itu adalah SaaS for retail dengan total 6,4%. Jadi SaaS for retail itu apa sih? SaaS for retail itu adalah software as a service. SaaS sendiri memanfaatkan teknologi cloud computing untuk memudahkan setiap orang mengakses suatu aplikasi. Dengan kita menggunakan SaaS, maka kita akan menghemat waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan tempat penyimpanan, mempermudah akses, dan mempermudah proses analisa data. Contoh SaaS itu ada Google Workspace, Canva, dan juga Dropbox. Alternatif mana yang terbaik
proyek jika kriteria cocok dengan persyaratan, diberi bobot 50%, arsitektur vendor dibobot 5%, dan biaya dibobot 5%. Kasusnya ini sama dengan kasus yang nomor pertama, yaitu alternatif yang paling cocok adalah post vendor pertama. Mengapa? Karena post vendor sendiri itu ketika kita menggunakan post vendor maka kita akan menghemat budget, kita juga bisa mencatat pendapatan pengeluaran dan laba, mencatat secara otomatis barang yang masuk dan keluar, dan juga menghemat budget dalam recruiting khusus karena dengan adanya sistem post ini kita dapat mengerjakan secara sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.